Hello, good morning students. How are you today? I hope you are blessed today. Alright students, now we want to learn IPS. Our topic today about dataran tinggi. Ya, minggu lalu kita telah mempelajari kenampakan alam daratan, yaitu poinnya masih tentang gunung dan pegunungan serta bukit dan perbukitan. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang dataran tinggi dan dataran rendah, ya. Nah, jadi dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ya. Dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Seperti yang kita ketahui bahwa erosi adalah pengikisan permukaan bumi, sedangkan sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat. Ya. Nah, kalau di dalam peta, dataran tinggi ditunjukkan warna kuning dan orange kemerah-merahan. Ya, supaya kita sama-sama tahu. Ya. Nah, kemudian dataran tinggi ini biasanya memiliki udara yang sejuk, subur, serta cocok untuk daerah pertanian. Ya. Next. Nah, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia yang memiliki daerah dataran tinggi. Yang pertama yaitu ada Kota Sukabumi, dan ini terletak di Provinsi Jawa Barat. Ya, kemudian Kabupaten Poso, ini terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, nah itulah dia beberapa kabupaten dan kota yang memiliki daerah dataran tinggi. Ya, next. Walaupun datarannya tinggi, tetapi dia juga bermanfaat bagi orang-orang, bagi masyarakat, ya. Yang pertama, dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Ya, misalnya kita dapat menanam sayur seperti wortel, brokoli, dan kubis. Yang kedua, yaitu sebagai lahan perkebunan teh, ya. Baik itu cengkeh, kopi, dan kina. Ya. Nah, dan yang ketiga, dataran tinggi ya dapat dimanfaatkan atau berfungsi sebagai area pemukiman penduduk. Ya. Dan yang terakhir, dataran tinggi dapat digunakan sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi, ya. Nah, ternyata manfaat dataran tinggi dapat digunakan sebagai tempat rekreasi, ya. Nah, next yang kedua ada dataran rendah. Ya, dataran rendah adalah daratan yang luasnya dataran yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, ya. Kalau tadi dataran tinggi, dia memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, ya. Nah, dan pada dasarnya atau biasanya dataran rendah biasanya terletak di pesisir pantai. Ya, dan pada peta dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau, ya. Kalau dataran tinggi tadi katanya warna kuning dan orange kemerah-merahan. Kalau dataran rendah ditunjukkan warna hijau, ya. Nah, berikut contoh-contoh pemanfaatan dataran rendah. Ya, ternyata tidak hanya dataran tinggi yang memiliki fungsi bagi masyarakat. Ternyata dataran rendah juga memiliki fungsi atau dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu sebagai lahan pertanian. Ya, kita boleh menanam padi, jagung, kacang panjang, timun ataupun mangga. Ya, yang kedua sebagai lahan perkebunan. Ya, dapat menanam tebu, karet, ataupun kelapa sawit. Yang ketiga, dataran rendah dapat dimanfaatkan ya sebagai lahan peternakan. Ya, baik itu hewan mamalia, ikan ataupun unggas. Ya, next. Ya, dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai area perindustrian. Ya, seperti berbagai macam pabrik ataupun perkantoran. Dan yang terakhir hampir sama, ya. Kalau dataran tinggi tadi sebagai tempat
peristirahatan dan tempat rekreasi. Kemudian dapat dijadikan pemukiman penduduk, dan ternyata dataran rendah juga memiliki manfaat ya, dapat dijadikan sebagai area pemukiman atau perumahan penduduk. Hampir sama ya. Nah, jadi itulah dia materi tentang dataran tinggi ya. Jadi kamu harus ingat bahwa dataran tinggi itu memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Ya, dan dataran tinggi ini terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi. Ya, nah sedangkan dataran rendah adalah daratan yang luasnya memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Ya, dan biasanya ya dataran rendah ini terletak di pesisir pantai. Ya. Nah, jadi untuk IPS kamu tidak memiliki homework, tetapi nanti kamu boleh salin materinya, ya, boleh salin, pindahkan ke notebook, ya, supaya semakin terbiasa menulis dan supaya kamu semakin memahami, ya, karena kalau kita menulis, kalau kita tulis materinya akan semakin lengket, ya, dan kita gampang mengingatnya, mudah mengingatnya, ya. Nah, sampai di sini materi pembelajaran IPS kita. Ya, Miss harap materi kita pada hari ini dapat kita pahami dengan baik. I think enough. See you next time. Bye bye and God bless you.